Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi ja'ala al-arabiyyah lughatal Qur'an wa lughatal muslimin. Walhamdulillahilladzi 'allama bil qalam 'allama al-insana ma lam ya'lam. Alhamdulillah, pada kesempatan ini kita akan mencoba melanjutkan terkait tentang qawaidul lughah al-arabiyyah. Pada kesempatan ini kita akan mencoba membahas secara sederhana, secara singkat terkait tentang jumlah al-ismiyah. Di mana pada sebelumnya dikatakan bahwa jumlah itu secara umum, kalimat itu secara umum dibagi menjadi dua, ada jumlah fi'liyah dan ada jumlah ismiyah. Kalau jumlah fi'liyah adalah jumlah katakan bahwa yang diawali oleh fi'il, al-mabdu'ah bil fi'li, diawali oleh fi'il, atau dikatakan juga jumlah fi'liyah adalah jumlah yang tatakawwan min al-fi'li wal fa'il, terdiri atau terbentuk dari fi'il dan fa'il, atau ditambah dengan maf'ul bih, atau juga terbentuk dari fi'il wa naibul fa'il, fi'il dan naibul fa'il. Sedangkan jumlah ismiyah mungkin dikatakan kebalikan daripada jumlah fi'liyah. Jumlah ismiyah itu mahiyah, jumlah ismiyah. Apa itu jumlah ismiyah? Dikatakan bahwa jumlah ismiyah adalah al-jumlah al-mabdu'ah bi ghairil fi'l. Jumlah atau kalimat yang tidak diawali oleh fi'il, melainkan diawali oleh isim ataupun oleh huruf jar misalnya. Kemudian dikatakan juga bahwa jumlah ismiyah ini adalah al-jumlah allati tatakawwan minal mubtada wal khabar. Kalimat yang terdiri dari mubtada dan khabar. Apa itu mubtada dan apa itu khabar? Nanti kita akan bahas secara ringkas. Jelas jumlah ismiyah adalah jumlah, kalau umumnya itu jumlah ismiyah adalah jumlah yang diawali oleh isim. Tapi bisa katakan jumlah yang tidak diawali oleh fi'il, karena mungkin diawali oleh isim, mungkin juga diawali oleh huruf jar. Kemudian yang jelas jumlah ismiyah ini adalah terbentuk dari mubtada dan khabar. Contoh jumlah ismiyah ini terbentuk dari mubtada dan khabar ini ada beberapa contoh di sini, misalnya Utsman tajir, al-jami'ah wasi'ah. Kemudian kitabuhu jadid. Kemudian al-muslimuna sha'imuna fi Ramadan. Hadza mal'abun. Hadhihi mar'atun salihah. Kemudian huwa talib. Antum mukramun. Dan contoh yang lainnya, al-um taqra'ul majallah. Fatimah abuha ustaz. Al-mudarris fil fasl. Atau fil mal'ab la'ib. Semuanya ini di situ yang berwarna merah dia adalah mubtada, dan yang berwarna biru adalah khabarnya. Mubtada dari bada'a, bada'a ibtada'a, yang memulai. Maka nanti dikatakan mubtada itu adalah kata yang berada di awal kalimat. Karena khobar itu kan kabar, kalau dalam bahasa Indonesia khobar kabar, berarti sesuatu yang mengkabarkan tentang atau sesuatu yang menjelaskan tentang mubtada. Contoh misalnya Utsman tajir. Utsman, kenapa dengan Utsman? Tajirun, dia adalah seorang dagang. Kemudian al-jami'ah, kenapa dengan al-jami'ah? Dijelaskan oleh khabarnya, yaitu wasi'ah, luas. Kampus itu, kenapa dengan kampus itu? Wasi'ah, luas.
maka dikatakan mubtada apa namanya dan khabar. Dan contoh misalnya taqra'ul majallah. Dia mubtada. Kenapa dengan Kenapa dengan ibu? Dijelaskan dengan khabarnya itu taqra'ul majallah. Ya. Kenapa dengan ibu? Dia adalah orang yang membaca majalah. Itu mubtada dan khabar. Sekarang pertanyaannya, apa itu mubtada? Ya, mubtada dijelaskan di sini ismun marfu ya yaqa'u fi awwal jumlah. Isim yang rafa, yang terletak di awal kalimat. Isim yang rafa yang terletak di awal kalimat. Walaupun nanti ya pada pengembangannya tidak selamanya mubtada ini berada di awal kalimat. Namun pada hakikatnya, pada asalnya bahwa mubtada itu adalah isim rafa yang terletak di awal kalimat. Kemudian ya, ada beberapa aqsam mubtada, ya, macam-macam mubtada itu ya, dari bentuknya ya, dari sisi bentuk mubtadanya, bukan pembagian mubtadanya, bentuk mubtadanya itu ada berbentuk sharih, ya, ada berbentuk muawwal bisharih. Ya. Sharih itu isim yang zahir gitu, yang jelas, tidak perlu pentakwilan lagi gitu. Contoh misalkan isim zahir, isim isyarah, isim mausul, dhamir dan lain sebagainya. Kita sudah tahu itu kan dari kata tersebut juga. Dia merupakan isim zahir, isim isyarah, isim mausul, dhamir dan lain sebagainya. Sedangkan muawwal bisharih ya, itu bukan asli isim. Ya, ini perlu pentakwilan. Misalnya ya, menggunakan an dan fi'il mudhari'. Misalnya wa antasumu khairul lakum. Dalam Quran itu wa antasumu khairul lakum. Ya, antasumu ya itu adalah mubtada dan dengan menggunakan muawwal bisharih wa antasumu khairul lakum. Ya, pada hakikatnya atau asalnya itu adalah saumukum khairun lakum. Wa antasumu, kalian berpuasa, ya puasa kalian itu khairun lakum, lebih baik bagi kalian. Ya, saum. Karena kan tadi dikatakan bahwa al-mubtada itu harus isim, ya kan, ismun marfu, isim. Maka ya, jadi perlu ditakwil tadi an dengan fi'il mudhari' antasumu. Antasumu ya. Contoh dari muawwal bisharih, ini bukan mubtada misalnya, bukan dalam posisi dia sebagai mubtada, tapi saya berikan contoh tentang isim al-muawwal bisharih. Contoh misalnya uridu an adhaba, ya. An adhaba, ya, an adhaba itu ya, bisa ditawar menjadi adhhab, ya. Uridu an adhaba ilal jami'ah, ya, saya ingin pergi ke kampus. Sama dengan uridu dhihab ilal jami'ah. Jadi kalau muawwal bisharih itu dia antaranya bentuknya itu ada an kemudian disambung dengan fi'il mudhari'. Sedangkan yang sharih isim yang zahir, misalkan sudah kelihatan isim isyarah, isim mausul, dhamir dan lain sebagainya. Jadi kita coba lihat mubtada yang mana bentuknya isim sharih. Ya, at-talibu jadid. Ya, at-talibu ya, mubtada. Ya, sharih dan jelas mubtada. Hada talib jadid. Ya, hada dia isim isyarah misalnya. Hada talibu jadid. Ya, kalau di sini saya ingin coba menjelaskan bahwa pertama at-talibu jadid. At-talibu mahasiswa itu jadid, baru. Ya, kenapa dengan mahasiswa itu ya dia adalah baru, ya mahasiswa baru. Kemudian hada talibun jadidun. Ini kenapa dengan ini? Talibun jadidun, mahasiswa baru. Kemudian ketika hada at-talibu,
mahasiswa ini, kenapa dengan mahasiswa ini? Jadidun. Dia harus diperhatikan antara hada talibun jadidun dengan hada talibun jadidun. Jadi hada talibun jadidun, mubtadanya adalah hada. Sedangkan talib jadid, dia adalah khabar. Tapi ketika posisi yang menjadi hada talibu jadidun, maka mubtadanya adalah hada talib, mahasiswa ini. Jadidun, baru. Nah, nanti akan berpengaruh. Berpengaruh terhadap penterjemahannya. Jadi hada talibun jadid. Ini adalah mahasiswa baru. Hada talib jadid. Mahasiswa ini baru. Kemudian alladzina yaqumuna fil mal'am la'ibuna mumtaz. Alladzina yaqumuna fil mal'am la'ibuna mumtaz. Alladzina isim mausul adalah mubtada posisinya. Kemudian Bandung, ya Madinah Jamilah. Bandung juga merupakan mubtada, ya, yang merupakan isim alam, alam ya nama tempat, kan Bandung. Kemudian ada ana ustad wa antum tullab. Ya, ana dengan antum, ya, dia posisinya sebagai mubtada. Jadi ana ustad wa antum tullab. Nah, maka di situ ada dua kalimat. Kalimat pertama ana ustad, kalimat kedua antum tullab. Kedua-duanya adalah jumlah ismiyah. Dua-duanya adalah jumlah ismiyah. Ana ustad jumlah ismiyah, antum tullab jumlah ismiyah. Jadi ada dua mubtada dan ada dua khabar. Jadi ana ustad wa antum tullab itu bukan satu kalimat tapi dua kalimat. Saya, ya kenapa dengan saya? Ustad, ya saya adalah ustad, saya adalah guru. Wa antum tullab. Kenapa atau ada apa dengan antum, dengan kalian? Kalian adalah tullab, tullab mahasiswa. Anti muallimah wa nahnu talibat. Anti, nahnu dia mubtada. Sama dengan tadi ana dan antum, ya, mubtada dengan bentuk dhamir. Kemudian ummi, ya, mar'ah dzakiyah wa salihah. Ya, ummi, ya, dia merupakan mubtada dengan bentuk idhafah. Ya, sama dengan syahrul Ramadan, syahrul Quran. Bulan Ramadan merupakan bulan Al-Quran. Syahrul Ramadan idhafah. Jadi ada banyak, ya, bentuk isim sharif ini. Tadi ada yang dohir, ada apa namanya isim syarah, isim mausul, kemudian ada alam, ada dhamir, bentuknya idhafah dan sebagainya. Kemudian, ya, ada al-mubtada, ya, muawwal, ya mubtada muawwal bis-sharif. Ini mubtadanya dengan bentuk muawwal bis-sharif. Tadi sudah saya jelaskan. Antasumu khairul lakum. Ya, antasumu khairul lakum. Antasumu di sini posisinya adalah sebagai mubtada. Tapi dia tidak asli sebagai isim. Maka, nah, pada asalnya perlu ketika ditawil antasumu itu sama dengan saumukum. Jadi antasumu khairul lakum itu sama dengan saumukum khairul lakum. Jadi saumukum khairul lakum. Jadi apa namanya? Nah, di sini di mubtadanya dalam bentuk an dan fi'il mudhari. Itu di antara bentuk daripada apa namanya? Mubtada. Ini masih normal, ya. Kenapa dikatakan normal? Karena semuanya mubtadanya, ya, berada pada hakikatnya, yaitu fi awalil jumlah, ya, di awal kalimat. Kemudian ada al-mutabaqah bainal mubtada wal khabar. Ya, apa kaitan mubtada dengan khabar? Kalau yang sebelumnya jumlah fi'liyah itu kaitannya fi'il dengan fa'il. Sekarang mubtada dengan khabar. Contoh misalnya di sini ada, ya, yang pertama adalah mubtada itu dia harus ma'rifat
Ya, sedangkan khobar harus nakirah. Ya, kita sudah tahu ya, ma'rifat itu ada berbagai macam bentuknya. Maka semua bentuk ma'rifat yang ada di dalam pembagian ma'rifat tadi yang bisa masuk ke dalam mubtada. Mana khobar bentuknya nakirah. Walaupun ya nanti pada pengembangannya ya, pada pengembangan mubtada dan khobar itu tidak selamanya ya ada pengecualian ketika mubtada itu dia mubtada itu dia bentuknya nakirah dan khobar bisa jadi ya bentuknya dia ma'rifat. Namun pada asalnya ya, mubtada itu dia ma'rifat dan khobar itu adalah nakirah. Ar-rajulu jamilun. Contohnya ar-rajulu mubtada, dia ma'rifat dengan alif lam. Jamilun wal mar'atu jamilatun. Jamilun nakirah. Jamilatun juga nakirah. Atau misalnya ana tadi, ana ustadun. Ya, ana mubtada. Ya, bentuknya dia ma'rifat. Ma'rifatnya karena dia dhamir. Ya. Ustadun ya, nakirah. Kalau tadi contoh sebelumnya ummi ya ibu saya. Ya, kenapa? Ya, ummi taqra'ul majallah. Ya. Ummi taqra'ul majallah. Ummi dia mubtada dalam bentuk ma'rifatnya idhofah. Idhofah ila mu'arraf. Ummi taqra'ul majallah. Ya, nanti ini dia tidak kelihatan itu karena jumlah khobarnya dalam bentuk khobar jumlah. Jadi kita bahas dalam penjelasan khobar. Nah, jadi pada asalnya, pada dasarnya mubtada itu ma'rifat dan khobar itu nakirah. Nah, tidak usah dipikirkan dulu nanti yang mubtada nakirah seperti apa, yang khobar yang bentuknya ma'rifat seperti apa. Ya, tidak usah dipikirkan dulu. Yang jelas mubtada itu ma'rifat, khobar itu nakirah. Kemudian ketika mubtadanya mufrad, ya, maka khobarnya pun harus sama mufrad. Ketika mubtadanya musanna, maka khobarnya pun harus sama musanna. Ketika khobarnya mubtadanya jamak, maka khobarnya pun harus mengikuti jamak. Jika mudzakkar, ya, mubtadanya atau muannas, salah, mohon maaf ya. Ini muannas ya. Ya, ketika yang 1 2 3 4 5 ke 6 itu harusnya muannas. Maaf ya. Ketika mubtadanya muannas, maka khabarnya pun harus muannas. Jadi mufrad, musanna, jama, mudzakkar, muannas itu harus sama antara mubtada dengan khabar, ya kan? Kalau mubtadanya mufrad, maka khabarnya pun harus mufrad. Kalau mubtadanya mudzakkar, maka khabarnya pun harus mudzakkar. Kalau mubtada'nya muannas, maka khabarnya pun harus muannas. Contoh misalnya al-muslimu sha'imun. Al-muslimu dia mufrad dan mudzakkar. Maka khabarnya pun harus mufrad dan mudzakkar. Sha'imun, sha'imun mufrad dan dia mudzakkar. Al-muslimatu sha'imatun. Al-muslimatu dia mufrad, kemudian dia juga muannas, maka khabarnya pun harus mufrad dan muannas. Sha'imatun. Sha'imatun dia adalah mufrad dan muannas. Kemudian misalnya al-muslimuna sha'imuna. Al-muslimuna jamak dan dimudzakkar, maka harus ya, khabarnya pun mengikuti mubtada'nya. Sha'imuna jamak juga. Kemudian ya, al-muslimatu sha'imatun sama. Jamak muannas, maka khabarnya pun jamak muannas, sha'imat. Kemudian ada sedikit bukan pengecualian, itu jawaz ya, dibolehkan ketika al-kutub. Ya, al-kutub dia jamak, ya kan? Al-kutub itu jamak, maka khabarnya bisa menggunakan jamilah. Dan ini lebih populer menggunakan jamilah ya, daripada jamilatu. Atau as-sayyaratu, ya, as-sayyaratu ya, ghaliyatun. Ini menggunakan mufrad muannas. Jamilah mufrad muannas, ghaliyah mufrad muannas.
ketika mubtada'nya al-kutub itu jama taksir ghairu akil, jama taksir yang tidak berakal, al-kutub dari kitabun, kitab yang tidak berakal, jamaknya menjadi jama taksir al-kutub, maka khabarnya bisa menggunakan mufrad muannas jamilatu, atau as-sayyarat, jamak muannas salim yang ghair akil juga. Sayyarat, mobil, padahal tidak, maka bisa menggunakan mufrad muannas. Nah, atau misalnya ketika nanti khobarnya, kalau khobarnya jumlah fi'liyah, seperti apa nanti khobar jumlah fi'liyah? Ya, contoh kalau kemarin kan kebalikan dari fi'il dan fa'il. Ya, fi'il dan fa'il berarti fi'il dulu. Ya, kalau jumlah fi'il itu fi'il dulu baru fa'ilnya. Contoh qara'a Ahmad Al-Quran misalnya. Qara'a Ahmad. Atau qara'a al-muslimu. Ya. Jadi kalau fa'ilnya berapapun tetap fi'ilnya satu mufrad gitu kan. Qara'a al-muslimu, qara'a al-muslimani, qara'a al-muslimuna. Nah, ketika mubtada dan khabar, bisa dibalik gitu kan. Al-muslimu mubtada, qara'a al-Qur'an khabar. Nah, qara'anya itu fiilnya itu harus mengikuti kepada mubtada tadi. Jadi kalau al-muslimu qara'a, al-muslimani qara'a, al-muslimuna qara'u, atau al-muslimu yaqra'u, al-muslimani yaqra'ani, al-muslimuna yaqra'una. Misalnya Al-Quran atau itu al-mutabaqah baina al-mubtada wal khabar. Yang pertama, mubtada itu ma'rifat, khabar itu nakirah. Pada asalnya mubtada itu ma'rifat dan khabar itu nakirah. Kemudian antara mubtada dan khabar harus sama, harus sesuai antara mufrad, misalnya jamak, mudzakkar dan muannas. Jadi kalau mubtada'nya mufrad, misalnya maka khabarnya pun harus mengikuti mufrad. Kalau mubtada'nya muannas, maka khabarnya pun harus mengikuti muannas. Kalau mubtada'nya mudzakkar, maka khabarnya pun harus mengikuti mudzakkar. Mohon maaf ini jangan sampai terkecoh ya. Ini dia muannas. Salah ketik. Kemudian khabar. Ya, khabar tadi secara sederhananya tadi khabar adalah kabar, berarti sesuatu untuk melengkapi mubtada. Maka ismun marfu'un yaqa'u ba'dal mubtada tatimu bihi fa'idah ma'an mubtada. Jadi isim marfu sama rafa' juga, ya. Khabar itu rafa' juga yang terletak setelah mubtada yang menyempurnakan daripada mubtada tadi. Maka contohkan at-talibu. Kenapa dengan at-talibu? Kenapa dengan mahasiswa yang bertanya-tanya? Maka harus didatangkan khabar. Misalnya mahirun. Mahasiswa itu dia kenapa? Ya mahirun, pintar misalnya. Maka mahirun, ya pintar itu sebagai khabar, sebagai pelengkap yang memiliki antara mubtada dan khabar itu memiliki faedah keduanya. Menjadi pelengkap daripada mubtada. Nah, untuk khabar sendiri dia memiliki beberapa macam. Ada namanya khabar mufrad, ada khabar jumlah, ada khabar syibhul jumlah. Ya, khabar jumlah bagi menjadi khabar jumlah fi'liyah dan khabar jumlah ismiyah. Nah, namun perlu diperhatikan, ya khabar mufrad itu bukan mufrad tunggal dalam artian mufrad musanna jama'. Jadi mufrad di sini adalah dia tunggal katanya. Ya. Jadi bukan tunggal hitungan katanya. Ya. Bukan tunggal hitungan katanya, tapi tunggal katanya. Jadi katanya hanya satu. Hanya satu kata, bukan dua kata atau lebih. Contoh misalnya. Nah, khabar mufrad. At-talibu jadidun. Hadihi syajaratun. Hum la'ibuna mumtazun. Ya. Semuanya dia mufrad. Kenapa dikatakan mufrad? Karena satu kata.
bukan hitungan katanya. Ya, at-talibu jadidun. Jadidun dia khabar mufrad. Kemudian hadhihi syajaratun. Ya, syajarah dia khabar mufrad karena satu kata. Kemudian hum la'ibuna mumtazuna. Ya, la'ibuna dia adalah khabarnya. Ya, la'ibuna dia adalah khabar. Khabarnya khabar apa? Khabar mufrad. Ya, walaupun la'ibuna dia bentuknya jamak, ya, tapi jamaknya karena jamak dalam artian hitungannya, ya. Hitungan katanya, hitungan jumlah yang ada dalam kan la'ibuna orang-orang atau para pemain. Berarti kan banyak. Tapi katanya kan tetap satu. Ya kan? Tetap satu kata la'ibuna. Ya, maka dia tetap dikatakan sebagai khobar mufrad walaupun bentuk jenis isimnya dia isim jamak. Ya. Kemudian contoh khobar jumlah fi'liyah. Ya, khobar jumlah fi'liyah itu khobarnya di mana bentuknya jumlah fi'liyah. Berarti nanti ketika Umar kataba ad-darsa dia ada dua kalimat. Ya. Umar kataba ad-darsa atau Khalid yazuru jaddatahu fi 'idil fitri. Ya, kalimat ini dalamnya ada dua kalimat. Kalimat yang pertama Umar kataba ad-darsa, kalimat yang kedua kataba ad-darsa. Yang pertama Umar kataba ad-darsa dia adalah jumlah ismiyah. Kemudian kataba ad-darsa dia adalah jumlah fi'liyah. Ya, Umar dia adalah mubtada. Khabarnya adalah kataba ad-darsa dalam bentuk jumlah fi'liyah. Nah, kalau tadi mufrad dia hanya satu kata. Tapi kalau jumlah fi'liyah dia ada dua kata, bahkan tiga kata kan kataba ad-darsa itu dengan fa'ilnya yang tersembunyi di dalam kata kataba. Khalid yazuru jaddatahu fi 'idil fitri. Khalid mengunjungi siapa neneknya ketika Idul Fitri. Ya, apa namanya? Khalid dia mubtada. Yazuru jaddatahu ya, mengunjungi neneknya. Yazuru jaddatahu dia adalah khabarnya. Khabar jumlah fi'liyah karena terbentuk menggunakan jumlah fi'liyah. Yazuru jaddatahu. Kemudian ada khabar jumlah ismiyah. Nah, ada khabar jumlah ismiyah. Contohnya di sini Fatimah abuha ustadun. Nah, sama dengan dari khabar jumlah fi'liyah, khabar jumlah ismiyah pun ya contoh tadi misalnya Fatimah abuha ustadun atau huwa sayyaratuhu jadidah. Ya, dua-duanya itu dia di dalamnya terdapat dua kalimat. Cuman kalau khabar jumlah fi'liyah, contoh khabar jumlah fi'liyah ya dua-duanya jumlah ismiyah. Kalau tadi khabar jumlah fi'liyah itu Umar kataba ad-darsa, yang pertama jumlah fi'liyah, yang pertama jumlah ismiyah yaitu Umar kataba ad-darsa, yang kedua jumlah fi'liyah kataba ad-darsanya sebagai khabar daripada Umar. Sedangkan khabar jumlah ismiyah atau contoh misalnya Fatimah abuha ustad, ya. Fatimah itu dia kalimat pertama adalah Fatimah abuha ustad. Kalimat kedua yaitu jumlah ismiyah juga yaitu abuha ustadun. Ya. Contoh misalnya tadi ya, Fatimah abuha ustad. Ya. Fatimah dia adalah mubtada. Mubtada tadi harus ma'rifat. Ya, Fatimah ma'rifat karena alam. Abuha ustadun. Ya, abuha ustadun. Dia adalah khobarnya khobar jumlah ismiyah. Jadi ada jumlah ismiyah di dalam jumlah ismiyah. Ya, abuha ustadun. Ya, dia adalah jumlah ismiyah. Kalau dari mana abuha ustadun jumlah ismiyah? Ya, abuha dia mubtada. Ya, dan khobarnya adalah ustadun. Jadi ustadun khobar untuk abuha. Ya. Ustadun khobar untuk abuha. Ya, abuha itu mubtada, khobarnya adalah ustadun. Kalimat abuha ustadun dia adalah khobar untuk Fatimah. Ya, mubtadanya Fatimah, khobarnya abuha
ustadun. Abuha ustadun sendiri dia adalah sebuah kalimat jumlah ismiyah, ya, yang terdiri dari mubtada'nya itu adalah abuha dan khabarnya dia adalah ustadun. Sama dengan huwa sayyaratuhu jadidah. Huwa sayyaratuhu jadidah. Huwa mubtada. Sayyaratuhu adalah sayyaratuhu jadidah adalah khabarnya. Ya, jadi khabar dari huwa itu satu paket. Sayyaratuhu jadidah, bukan sayyaratuhunya saja. Sama dengan tadi Fatimah. Ya, contoh yang pertama Fatimah abuha ustad. Ya, khabarnya itu adalah abuha ustadun. Bukan hanya abuha-nya saja. Tapi khabar dari Fatimah dia adalah abuha ustadun. Ya. Jadi nanti kalau misal dalam ada pertanyaan Fatimah abuha ustadun. Khabar min kalimah Fatimah adalah khabar dari kalimat atau mubtada'nya Fatimah adalah alif. Misalnya abuha ustadun, ba abuha, jim ustadun. Ya, maka jawabannya bukan abuha tapi abuha ustadun. Satu paket jumlah ismiyah. Huwa sayyaratuhu jadidatun. Sama. Jadi huwa dia adalah mubtada, khabarnya adalah sayyaratuhu jadidah. Sayyaratuhu jadidah dia adalah jumlah ismiyah juga. Tadi jumlah ismiyah di dalam jumlah ismiyah. Nah, sayyaratuhu jadidah dia adalah khabar daripada huwa. Khabarnya adalah khabar jumlah ismiyah. Karena jumlah ismiyah maka harus ada mubtada dan khabar. Sama sayyaratuhu juga dia adalah sayyaratuhu dia juga adalah mubtada, khabarnya adalah jadidah. Jadi jadidah khabar untuk sayyaratuhu dan sayyaratuhu jadidah, kalimat sayyaratuhu jadidah adalah khabar untuk huwa. Jadi ada jumlah ismiyah di dalam jumlah ismiyah. Jadi nanti kalau ada pertanyaan huwa sayyaratuhu jadidah. Kedudukan sayyaratuhu adalah sebagai apa? Sayyaratuhu kedudukannya adalah sebagai mubtada, alif sebagai mubtada, ba sebagai khabar jumlah ismiyah, jim sebagai khabar. Jadi sayyaratuhu kedudukannya sebagai apa? Apakah sebagai mubtada, apakah sebagai khabar jumlah ismiyah atau sebagai khabar. Nah, jadi kedudukannya sayyaratuhu itu dia adalah ketika ditanya sayyaratuhunya saja, maka kedudukannya sebagai mubtada, bukan khabar jumlah ismiyah. Karena khabar dari huwa itu sayyaratuhu jadidah, satu paket. Kemudian ya, yang terakhir khabar syibhul jumlah. Khabar yang bentuknya syibhul jumlah, yang menyerupai jumlah, artinya tidak sempurna. Contoh al-matbakhu fil baiti. Al-matbakhu fil baiti. Al-matbakh dia adalah mubtada. Fil baiti dia adalah khabar syibhul jumlah yang terbentuk dari jar dan majrur. Jar majrur fil baiti. Nahnu amamal bait. Nahnu mubtada, khabarnya adalah amamal bait. Jadi khabarnya adalah amamal bait. Amamal bait dia adalah khabar syibhul jumlah dengan bentuk dhorof. Dhorof amamal bait. Kemudian ada hada kitabul arabiyyah. Hada adalah mubtada. Hada ini apa? Ini kitabul arabiyyah, buku bahasa Arab. Maka kitabul arabiyyah dia adalah khabar. Ya. Kitabul arabiyyah dia adalah khabar dengan bentuk idhofah. Jadi ketika hada kitabul arabiyyah, hada mubtada, khabarnya kitabul arabiyyah, satu paket. Nah, maka tadi bisa dibedakan
ya, antara khabar mufrad. Ya, khabar mufrad itu adalah khabar yang katanya itu hanya satu kata. Jadi ada syajarah la'ibuna, baik mufrad musanna ataupun jamak, ya. Tetap ketika dia satu kata, maka dia adalah khabar mufrad. Sedangkan khabar jumlah atau khabar syibhul jumlah, dia lebih dari satu kata. Kataba ad-darsa. Yazuru jaddatahu, 3 kata. Yazuru ada fi'il, ada fa'il, ada maf'ul bih. Kemudian abuha ustad. Kemudian sayyaratuhu jadidah. Kemudian fil bait 2 kata, amamal bait 2 kata, kitabul arabiyah 2 kata. Ya, maka jelas ya, bisa dibedakan khabar mufrad itu adalah khabar ya, bukan berdasarkan ya mufrad dari sisi hitungan atau jumlah dia mufrad musanna atau jamak ya. Ya, tapi mufrad di sini mufrad tunggal katanya, bukan tunggal jumlah atau hitungan katanya. Ya, tetap maupun isim musanna ataupun isim jamak, tetap dia masuk ke dalam khabar mufrad ketika katanya satu. Ya. Kemudian yang perlu diperhatikan di khabar jumlah fi'liyah ataupun khabar jumlah ismiyah, ya, harus ada harus ada penghubung, ya, penghubung antara khabar dengan mubtada'nya. Ya, di antaranya penghubungnya itu adalah dhamir. Ya, Umar kataba ad-darsa. Kataba ad-darsa, dia dikatakan khabar jumlah fi'liyah karena ada penghubungnya. Apa? Di dalam kata kataba itu ada fa'il. Ya kan? Fa'il, dhamir mustatir yang kembali kepada Umar. Khalid yazuru jaddatahu. Ya. Yazuru jaddatahu, dia adalah khabar jumlah fi'liyah. Kenapa? Karena ada penghubung ya di dalam kata yazuru, jadi dia ada fa'il. Ya, fa'il yang kembali kepada Khalid. Kalau misalnya jumlah ismiyah, Fatimah abuha ustad. Abuha ustadun, dia adalah jumlah ismiyah dari khabar jumlah ismiyah dari kata Fatimah. Kenapa? Karena dalam kata abuha ustadun ada dhamir ha yang kembali kepada Fatimah. Huwa sayyaratuhu jadidah. Dalam kata sayyaratuhu jadidah ada sayyaratuhu hu-nya kembali kepada huwa. Jadi harus ada alaqah ya, yang menghubungkan antara khabar dengan mubtada. Antara khabar dengan mubtada. Ya. Kemudian satu lagi ya, yang perlu diperhatikan itu khabar jumlah fi'liyah. Ya, khabar jumlah fi'liyah mubtada'nya dia harus ma'rifat. Nah, contoh at-talibu kataba ad-darsa. Ya, kalau ini sudah jelas ya, Umar, Khalid, ya alam, ya, dia pasti ma'rifat. Ya, contoh yang lain misalnya at-talibu kataba ad-darsa. At-talibu dia mubtada. Kenapa? Karena ma'rifat. Ya, at-talibu mahasiswa itu kenapa? Menulis pelajaran. Tapi ketika ya at-talibu ketika mahasiswanya itu bentuknya nakirah menjadi misalnya talibun kataba ad-darsa, maka ya talibun kataba ad-darsa, kataba ad-darsanya bukan sebagai khabar jumlah fi'liyah, tapi sebagai na'at. Dan talibunnya dia adalah man'ut, bukan mubtada. Ya, jadi ada istilah ada fi'il ya, ketika al-fi'lu qablahu al-fi'lu qablahu ma'rifat, maka fi'il tersebut dia ya, kalau ada fi'il sebelumnya adalah ma'rifat, maka fi'il tersebut sebagai khabar. Ketika ada fi'il sebelumnya adalah nakirah, maka fi'il tersebut merupakan na'at.
Nah, jadi harus diperhatikan ya. Ketika berbeda ya antara at-talibu kataba ad-darsa dengan talibun kataba ad-darsa. Jadi kalau at-talibu kataba ad-darsa artinya mahasiswa itu menulis pelajaran. Sudah selesai kalimatnya. Mahasiswa itu, kenapa dengan mahasiswa itu menulis pelajaran? Tapi ketika talibun kataba ad-darsa, mahasiswa yang menulis pelajaran itu. Nah, jadi talibun kataba ad-darsa, dia satu paket, bentuknya adalah atau kedudukannya sebagai mubtada. Maka perlu khobar. Belum selesai. Talibun kataba ad-darsa, mahasiswa yang menulis pelajaran itu. Kenapa? Ya, misalnya mahirun, pandai. Talibun kataba ad-darsa mahirun. Ya, baru lengkap kalimatnya. Karena mahirun dia adalah khobar, mubtadanya adalah talibun kataba ad-darsa. Tadi ketika talibnya dia berbentuk nakirah. Jelas ya. Jadi kalau jumlah fi'liyah, ya, khabar jumlah fi'liyah harus diperhatikan sebelumnya. Ya kan? Kalau dia ma'rifat, maka kesannya khabar jumlah fi'liyah, dan yang ma'rifatnya itu dia adalah mubtada. Tapi ketika yang sebelum jumlah fi'liyahnya itu adalah nakirah, ya, contoh tadi talibun kataba ad-darsa, maka dia satu paket. Talibun kataba ad-darsa itu satu paket sebagai mubtada. Harus dilengkapi dengan khobarnya. Harus diperhatikan ya perbedaan antara tadi at-talibu kataba ad-darsa dengan talibun kataba ad-darsa. Jadi kalau at-talibu kataba ad-darsa sudah selesai. At-talibu mubtada kataba ad-darsa khobar. Tapi kalau talibun kataba ad-darsa, ya, talibun kataba ad-darsa dia adalah mubtada. Harus dilengkapi dengan khobar. Mahasiswa yang menulis pelajaran itu kenapa? Harus dilengkapi dengan khobarnya. Contoh tadi mahirun, pintar, mahir, baru lengkap. Oke, itu saja ya terkait tentang jumlah ismiyah, terkait tentang mubtada dan khobar. Sebenarnya pembahasan mubtada itu masih panjang, pembahasan khobar juga masih panjang, tidak hanya sebatas itu. Cuman yang jelas kita bisa mengenal saja ya di awal ini kita bisa mengenal ya, mubtada dan khobar. Seperti apa mubtada, ya, seperti apa khobar. Ya. Kemudian nanti kalau sudah kuat ya, pengenalan dasar dari mubtada dan khobar, maka nanti lebih dikembangkan lagi antara mubtada dan khobar. Contoh tadi ya pada dasarnya mubtada itu ma'rifat dan khobar itu nakirah. Nanti ada posisi di mana mubtada itu dia bentuknya sebagai nakirah. Contoh misalnya fil fasli talibun. Fil fasli talibun. Talibun itu dia adalah mubtada tapi bentuknya nakirah. Kemudian tadi juga mubtada itu fi awal jumlah. Pada dasarnya mubtada itu fi awal jumlah, mubtada itu ada di awal kalimat. Tapi lagi-lagi ya, ketika dalam pengembangannya tidak selamanya mubtada itu di awal kalimat. Contoh tadi fil fasli talibun. Talibun tidak di awal kalimat, gitu kan. Jadi banyak. Dan ya, lebih berkembang lagi nanti misalnya ada kalimat jumlah ismiyah, gitu kan, tapi tidak ada mubtadanya. Jumlah ismiyah tapi dibuang khobarnya. Jumlah ismiyah tapi dua-duanya tidak ada khobar dan mubtada. Contoh misalnya kaifa haluka, ya, kaifa haluka, ya. Kaifa itu khobar, haluka mubtada. Ya, kaifa haluk, marid, misalnya sedang sakit, marid. Ya, marid itu adalah khobar yang mubtadanya dibuang. Ya, pada asalnya kan kaifa haluk, ya. Bagaimana kabarmu? Ya, sakit. Ketika kita menjawab marid, ya marid itu dia adalah
jumlah ismiyah yang mubtadanya dibuang, yang pada asalnya adalah ana marid. Atau misalnya hal anta talib, ya anta, hal anta talibun, hal anta talibun, na'am. Hal anta talib, na'am. Ya, ketika kita menjawab na'am itu, ya setelah na'am itu harusnya ada jumlah ismiyah yang mana dibuang mubtada dan khobarnya. Yang harusnya kan na'am ana talib. Nanti pengembangannya ya lebih jauh, apa namanya? Ya kalau ini lebih rumit, ya. Maka harus kuat dulu ya pengenalan mubtada dan khobarnya, seperti apa itu mubtada, seperti apa itu khobar, macam-macamnya, bentuk-bentuknya seperti apa. Baru nanti ya pengembangan daripada mubtada dan khobar kita lebih mudah kalau ya, apa namanya, pemahaman mubtada dan khobarnya itu sendiri sudah kita benar-benar paham. Ya mungkin itu saja, ya mudah-mudahan bermanfaat ya, bagi kita semua, dan tidak bosan-bosannya untuk senantiasa belajar menggali lebih jauh ya, jumlah ismiyah, termasuk yang sebelumnya menggali lebih jauh juga jumlah fi'liyah, karena tidak hanya sebatas yang disampaikan di sini, masih lebih jauh lagi ya, pembahasan tentang mubtada, pembahasan tentang khobar, yang apa nanti dari tadi ya pengembangan daripada mubtada dan khobar itu masih dalam lagi. Silahkan boleh kawan untuk menggalinya lebih jauh. Ya, jelas di kesempatan ini saya hanya menjelaskan secara ringkas, menjelaskan secara dasarnya apa itu jumlah ismiyah, apa itu mubtada dan khobar. Oke, syukran. Nahtatim bi qiraati hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.